baik-baik karena memang ini bicara tentang tokoh yang diingatkan di dalam pembacaan kita, itu dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai dengan 14 ya. Nah, hal ini juga merupakan satu gambaran bagaimana seorang pemimpin ya, tentunya baik itu Samuel maupun juga itu adalah Saul. Nah, mari kita membaca dulu ayat Alkitab ini, nanti kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang keberadaan masing-masing pribadi ini, sehingga dalam tindakan yang dilakukan oleh Saul dalam hal ini, apakah itu karena terdesak atau memang karena hikmat, ya, sebagaimana tema yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Mari kita membacanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 sebagai ayat bacaan kita dalam kesempatan ini. Pada ayat yang ke-5 kita mulai, ya. Oke, sampai dengan ayat yang ke-14 kita akan membacanya ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Sedikit latar belakang ya, historinya apa yang terjadi, bahwa orang-orang Filistin begitu banyaknya, begitu besarnya, dan mereka siap untuk berperang melawan orang Israel ya. Nah, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6? Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Bayangkan, kita punya bayangan ya, bagaimana orang-orang Filistin dengan pasukan yang sedemikian banyak bergerak maju, dan akhirnya rakyat yang dipimpin oleh Saul pada waktu itu, mereka lari ketakutan ya, ada yang sembunyi di gua, di keluk batu ya, ada yang di bukit batu, di liang batu, dan perigi. Oke. Ayat yang ke-7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Kita tahu bahwa Gad ini adalah wilayah Palestina. Ya, mereka nyeberang ke sana, saking paniknya. Ya. Lalu sedang Saul masih di Gilgal, ya, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Oke. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya, oke, kita lihat dulu ayat ini ya. Kita lihat dulu supaya kita bisa memiliki gambaran apa yang menjadi gambarannya dalam peristiwa itu, di mana Samuel meminta untuk Saul ya untuk menunggu ya. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Nanti kita kembali ke situ. Saya mau mengajak dulu Bapak Saudara agar mengerti apa yang menjadi historinya. Oke, 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini perintahnya, ya, ini perintah Tuhan melalui Samuel pada waktu itu ya. Jadi jelas di sini ya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ya? Ayat yang ke-8 di dalam 1 Samuel 13, kembali kita membacanya. Ia menunggu 7 hari lamanya. Sampai sejauh ini Saul mengikuti apa yang diperintahkan oleh Samuel. Oke. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, nah, kadangkala ini yang menjadi satu tantangan iman dalam kehidupan kita, ya, di mana rasa-rasanya waktu Tuhan kok terlalu lambat untuk menolong, ya, situasinya kok kayaknya bikin deg-degan. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu berjanji, ya dia pasti akan melakukan janjinya, ya. Dan dikatakan apa? Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Akhirnya bukan hanya yang tadinya sudah lari, ya, maka ditambah lagi, ya, dengan kenyataannya sudah 7 hari dalam kesetiaannya, tetapi dalam satu hari itu kan belum selesai, ya kan? Tetapi itu yang terjadi, ya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, sebagaimana perintah dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 tadi ya. Kita sudah melihat di sini ada satu perintah yang dikatakan apa? Bahwa engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, ya kan? Aku akan datang kepada untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Saul ya. Kita lihat sebentar dalam
Bilangan pasal 18 ayat yang ke-7 ya. Ini adalah regulasi, ini adalah regulasi atau aturan atau ketentuan atau hukumnya ya. Nah, kita lihat Bilangan 18 ayat yang ke-7 sehingga nanti kita bisa menangkap ini sebenarnya yang dilakukan Saul ini adalah hikmat atau terdesak, ya kan? Karena itu yang menjadi tema kita dalam kesempatan ini. Mari kita membaca Bilangan 18 ayat yang ke-7. Perhatikan di sini hukumnya, aturannya, ketentuannya ya. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam ya, dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku ya, suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam, dengan kata lain yang bukan imam, yang mendekat harus dihukum mati, terjadi pelanggaran. Oke, ini kita harus pahami supaya jangan sampai kita merasa karena dia raja, tetapi bukan dalam kapabilitas atau dalam kapasitasnya, lalu dia melakukan satu hal yang bertentangan, ini sebuah pelanggaran. Ya, hal ini juga menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita. Kalau kita bukanlah yang ditunjuk sebagai pemimpin, kita tidak boleh melakukan apa yang menjadi tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Ya, supaya jangan terjadi yang namanya distorsi ataupun juga pelanggaran-pelanggaran yang sadar ataupun tidak sadar kita lakukan. Kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Oke, sebab Saul berkata dalam ayat yang ke-9, 1 Samuel 13 ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ya, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dia mulai marahin Samuel. Dia bilang, kamu nggak datang sih. Loh, kenyataannya dia datang kok. Ya kan? Kan tinggal cuma tunggu waktunya. Dalam hitungannya kan masih hari ke-7 itu. Apakah itu pagi, siang, sore, malam, yang penting itu adalah hari yang ke-7. Artinya apa? Digenapi. Nah, persoalannya di sini. Ya, nanti kita akan lihat. Saya tidak heran melihat keberadaan daripada Saul dengan tindakannya yang berani seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang latar belakang Saul, ya. Sedikit banyak mungkin sudah tahu. Tapi kita mau lihat dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan hal ini, yang menjadi pertanyaannya apakah ini berhikmat atau terdesak? Kita lihat dulu pribadinya Saul ya, supaya kita akhirnya mengerti dalam tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin pun kita harus paham betul situasi hati kita, keadaan kita ya. Mari kita melihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9. Oke. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9. Perhatikan di situ. Sejak hari itu, maka Saul, apa dikatakan? Selalu mendengki Daud. Ini tipikalnya ya, tipikal Saul. Ya kan? Oke. Yang berikutnya, ayat 28 sampai 29, perhatikan. Dari 1 Samuel 18. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Jadi tidak mengherankan apa yang menjadi tindakan Saul dalam kesempatan itu. Kenapa? Saul ini orang depresi. Ya. Dia punya hati yang nggak stabil. Kenapa? Beberapa ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan hal itu. Ayo kita lihat lagi. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Menurut tafsiran para teolog, apa yang terjadi sama Saul? Ya mungkin ini sesuatu yang saya tidak sedang mencoba untuk mendiskreditkan posisinya Saul, tetapi di sini adalah sesuatu hal yang tidak stabil dalam kepemimpinan Saul ketika roh Tuhan sudah tidak bersama dengannya. Yang diperkirakan dia ini kena epilepsi. Ya. Hanya memang di dalam ayat 1 Samuel 19 ayat 24 ya kita lihat. 1 Samuel 19 ayat 24. Mari kita melihat ya. 1 Samuel 19 ayat 24 dikatakan apa? 1 Samuel 19 ayat 24. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan
telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Kata dia dikatakan di situ bahwa dia mengalami kepenuhan. Itu sebenarnya dalam bahasa asli itu menunjukkan dia itu seperti mengalami extension, seperti orang ekstasi. Dia mengalami sesuatu yang nggak jelas, gitu loh. Makanya diterjemahkan secara kepenuhan. Makanya ada pertanyaan, apakah Saul juga menjadi bagian daripada nabi? Keadaan loh sekarang logikanya, mana ada nabi-nabi telanjang sehari-harian, kalau bukan ada gangguan mental, kalau bukan ada gangguan secara kejiwaan, ya. Jadi kalau kita kembali melihat latar belakang Saul ini ada masalah dalam dirinya. Kebencian sama Daud yang terus-menerus. Kenapa? Karena Daud yang ditinggikan dan sebagainya, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan. Lalu dia menjadi raja, menjadi pemimpin. Bahaya. Orang-orang yang begini bahaya. Ya kan? Makanya hal seperti ini perlu diperhatikan apabila kita menjadi seorang pemimpin. Ya, kita harus mengerti. Makanya di dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa sebenarnya Saul ini mengalami gangguan secara neurologis, ya. Jadi dia itu seperti mengalami epilepsi secara neurologis. Makanya dia seperti itu, dia telanjang, dia mengalami seperti itu. Jadi dia mengalami seperti kekejangan otot, ya, dan gerakan-gerakan yang ya seperti itu. Makanya mereka bertanya, emang dia mengalami kepenuhan juga? Emang dia nabi?